Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadia Fairuza dari Program Studi Kehutanan Universitas Syah Kuala. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Ukur dan Pemetaan Hutan dengan materi peta tematik, skala, dan cara membaca skala. Sebelum membahas mengenai pemetaan secara tematik, hal dasar yang perlu diketahui terlebih dahulu adalah perihal peta tematik. Peta sendiri memiliki beberapa jenis dan salah satunya adalah peta tematik. Berbeda dengan peta umum yang menggambarkan kondisi sebagian atau seluruh permukaan bumi, baik secara geografis maupun geologis. Peta tematik adalah peta yang menggambarkan objek atau keadaan tertentu di permukaan bumi. Untuk menggambarkan kepadatan penduduk tiap daerah, maka biasanya ditunjukkan dengan gradiasi warna seperti ini. Untuk membuat peta tematik, membuat peta tetap harus menggunakan peta umum sebagai patokan. Garis lintang, garis bujur, pemukiman, batas-batas administrasi adalah beberapa informasi yang bisa didapatkan dari peta umum sebagai dasar pembuatan peta tematik. Peta tematik merupakan salah satu peta yang multifungsi. Masing-masing peta tematik memiliki kegunaannya tersendiri. Namun secara umum, peta tematik sering digunakan untuk memberikan informasi yang spesifik pada suatu daerah. Peta tematik masyarakat juga bisa mengetahui potensi apa yang tersimpan di daerah tersebut. Nah, selain menggunakan peta umum, pembuatan peta tematik juga memerlukan survei langsung atau penelitian untuk mendapatkan data isi peta. Dengan mengkombinasi data dari peta umum dan survei, barulah peta tematik bisa dibuat. Contoh dari peta tematik sendiri adalah peta kepadatan penduduk, peta persebaran curah hujan, dan peta cadangan minyak gas. Kemudian, peta secara tematik tidak bisa dilakukan begitu saja. Terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan untuk membuat peta tematik yang akurat dan sesuai dengan keadaan sebenarnya. Yang pertama adalah pengumpulan data. Sebelum peta dibuat, yang pertama harus dilakukan adalah mengumpulkan data seputar peta tematik. Pengumpulan data bisa dilakukan melalui survei atau penelitian atau wawancara. Yang kedua adalah pengolahan data. Langkah selanjutnya yakni mengolah data yang telah terkumpul sebelumnya dan dikelompokkan menjadi data kuantitatif dan data kualitatif. Kelompokan data ini dilakukan supaya pembuatan simbol peta tematik mudah dipahami oleh pembaca. Yang ketiga adalah pembuatan peta. Tahap akhir dari pemetaan secara tematik yakni pembuatan peta. Untuk dapat membuat peta tematik, peta dasar harus dibuat terlebih dahulu. Setelah itu, barulah pembuat peta bisa menambahkan simbol-simbol data pada bagian yang ditentukan. Apabila peta telah selesai dibuat, dilakukan editing untuk menghindari kekeliruan. Sebelumnya pemetaan tematik dibuat secara manual, namun kini ada teknologi terbaru yakni penggunaan peta digital dengan software ArcGIS. Melalui perangkat lunak ini, pembuatan peta tematik semakin mudah dan praktis. Jika kita membuka peta, terutama peta cetak, baik itu atlas maupun di peta berbentuk kertas lainnya, kita akan menemukan tulisan angka yang terlihat seperti perbandingan angka yang merupakan skala peta. Sebenarnya, apa itu skala dan apa fungsinya pada peta? Skala peta adalah perbandingan antara ukuran yang sebenarnya dengan ukuran yang tertulis atau digunakan pada peta. Maka jarak dari satu titik ke titik yang lain di ukuran sebenarnya digambarkan pada peta menggunakan perbandingan skala yang tertulis. Kemudian fungsi dari skala ini adalah untuk memperlihatkan ukuran pada peta dengan ukuran sebenarnya yang ada di lokasi. Nah, begitu juga sebaliknya. Maka dari itu, skala adalah hal yang penting dalam membuat peta dan tidak boleh salah. Sebab, skala akan menjadi patokan yang digunakan untuk membuat peta agar menjadi gambaran yang sama seperti jarak aslinya. Skala peta tertulis dengan angka yang berbeda-beda pada setiap peta. Nah, bagaimana cara menghitung skala peta dibandingkan dengan jarak yang sesungguhnya? Skala peta biasanya tertulis dalam satuan cm atau cm. Setiap 1 cm mewakili jarak 1 km di jarak yang sesungguhnya. Contohnya dituliskan 1:150.000. Artinya 1 cm di peta sama dengan 150.000 cm pada jarak yang sesungguhnya. Nah, bagaimana kalau kita ingin membuat skala peta? Perhatikan contoh soal berikut ini. Jarak antara laut ke gunung di peta adalah 10 cm, sedangkan jarak sebenarnya antara laut dan gunung adalah 50 km. Nah, berapakah skala pada peta? Rumus yang digunakan untuk menghitung skala peta adalah skala sama dengan jarak peta banding jarak sesungguhnya. Maka perhitungannya adalah skala sama dengan 10 cm banding 50 km, sama dengan 10 banding 5.000 yang artinya 1 banding 500.000. Sehingga skala yang dituliskan pada peta adalah 1:500.000. Nah, itu merupakan pembahasan saya mengenai peta tematik, skala, dan cara membaca skala. Cukup sekian pembahasan saya kali ini, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.